Untuk yang pertama, di sini ada pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat didefinisikan sebagai pengelolaan dan pengaturan semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Jadi, kayak dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan bahkan sampai evaluasi itu ada di manajemen peserta didik. Singkatnya seperti itu. Dan kayak perkembangan peserta didik selama proses belajar mengajar itu juga termasuk. Fungsi manajemen peserta didik. Jadi itu kayak sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Jadi mereka bebas ingin mengembangkan potensi yang seperti apa yang mereka punya. Dari itu perkembangan individualis, sosial, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Nah, ini juga kayak berperan dalam menciptakan suasana kayak suasana belajar, suasana asik gitu yang menyenangkan dan mendukung interaksi sosial di antara peserta didik lainnya. Jadi mereka benar-benar bebas dan seru, dan dia fungsi dari manajemen peserta didik tuh seperti itu. Di sini ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ini juga mencakup dari perencanaan yang tadi saya bilang di awal. Perencanaan ini mencakup analisis kebutuhan peserta didik dan perencanaan jumlah siswa yang akan diterima. Terus yang selanjutnya dari perencanaan itu ada penerimaan siswa. Ini kayak proses pendaftaran, kita seleksi masuk bagi calon peserta didik gitu. Terus yang ketiga ada orientasi, perkenalan siswa baru kepada lingkungan sekolah, termasuk aturan dan kegiatan apa aja nih yang bakal dia laksanakan pada proses belajar mengajar. Terus juga ada pengelolaan kehadiran, kayak si para siswa ini juga didata dari segi kehadiran, entah dia sakit, izin, ataupun dan semacamnya. Nah, semenjak dari itu, setiap yang namanya pengaplikasian pasti ada yang namanya evaluasi. Ini mengatur penilaian hasil belajar, kayak kesetaraan standar, kesetaraan kemampuannya itu dievaluasi gitu, dan kenaikan tingkat dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Dan terakhir di sini ada pembinaan. Ini juga mengembangkan potensi siswa baik akademis maupun non akademis. Jadi dari segi otaknya diasah, dari kemampuan soft skillnya pun diasah. Dan ini juga ada menurut para ahli, menurut Kenzif. Menurut Kenzif ini manajemen peserta didik atau pupil personal administration adalah pelayanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Ada juga dari Muhammad Rifai yang mendefinisikan manajemen peserta didik sebagai perencanaan yang mencakup analis kebutuhan peserta didik dari rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan peserta didik. Lalu ada dari Badrudin. Menurut beliau, manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dari saat mereka masuk hingga keluar sekolah. Ini termasuk pencatatan data dan aspek operasional yang membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa. Lalu ada Daryanto menyatakan bahwa manajemen peserta didik adalah proses untuk mengatur segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada dari Hadianto. Ia menjelaskan manajemen peserta didik sebagai proses untuk mengatur segala bentuk kegiatan dari hal berhubungan dengan peserta didik maupun sumber daya lainnya. Di sini ada penggunaan teknologi dalam manajemen peserta didik. Di era digital seperti saat sekarang, teknologi memainkan peran penting dalam manajemen peserta didik. Penggunaan informasi manajemen pendidikan atau SIM dapat mempermudah pengelolaan data siswa mulai dari pendaftaran hingga evaluasi hasil belajar. Selain itu, teknologi juga memungkinkan untuk penyampaian materi pembelajaran dari segi Gform ataupun aplikasi yang sebagainya, sehingga meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa. Sini ada tantangan dalam manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk perbedaan latar belakang sosial, masalah kesehatan mental, serta dinamika keluarga yang mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki strategi khusus untuk mengatasi tantangan-tantangan ini
agar semua siswa dapat berkembang dengan baik. Ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang dimana menyebutkan bahwa peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang dimana pada hal ini tujuan manajemen peserta didik menurut Mustari yaitu adalah menjadi sebuah wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan untuk seoptimal mungkin baik yang berkenan dengan segi-segi individualitas, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Pada kali ini ada juga tujuan khusus manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua yaitu adalah menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, dengan tercapainya tujuan pada poin 1, 2, dan 3 di atas maka diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Imron 2016. Ada pula prinsip-prinsip manajemen peserta didik yang diungkapkan oleh Sudrajat 2010 mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu adalah bagian dari manajemen sekolah, di mana manajemen peserta didik merupakan bagian penting dari keseluruhan manajemen sekolah dan harus sejalan dengan tujuan sekolah. Yang kedua yaitu adalah misi pendidikan, yang dimana semua kegiatan peserta manajemen didik yaitu adalah harus berorientasi pada misi pendidikan, yakni mendidik peserta didik. Yang ketiga yaitu adalah persatuan dalam keragaman, yang dimana kegiatan manajemen peserta didik harus mempersatukan peserta didik dan berbagai latar belakang sehingga tercipta saling menghargai dan menghindari konflik. Lalu ada juga yang keempat, yang dimana pembimbingan peserta didik, yang dimana manajemen peserta didik dilihat sebagai upaya dalam membimbing mereka atau peserta didik tersebut sendiri. Yang kelima, kemandirian peserta didik, yaitu adalah semua kegiatan manajemen peserta didik harus berorientasi pada misi pendidikan, yakni mendidik peserta didik. Dan yang keenam, yaitu adalah fungsional bagi kehidupan peserta didik, yang dimana apa yang diberikan melalui manajemen peserta didik harus relevan bagi mereka, baik di sekolah maupun di masa depan. Ada pula pendekatan manajemen peserta didik oleh Yeager sebagaimana dikutip oleh Imron, yakni dideskripsikan sebagai berikut. Jadi yang pertama ada pendekatan kuantitatif, yang dimana fokus pada administratif dan birokrasi sekolah. Peserta didik diharapkan memenuhi aturan seperti kehadiran dan tugas yang diberikan. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat mencapai kematangan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan. Yang kedua itu adalah pendekatan kualitatif, yang dimana memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan peserta didik. Tujuannya agar peserta didik merasa senang dan sejahtera sehingga mereka dapat belajar dan mengembangkan diri dengan lebih baik. Yang ketiga, ada juga pendekatan kuantitatif kualitatif, yang dimana ini ada penggabungan dari pendekatan sebelumnya, yaitu peserta didik diminta memenuhi tuntutan administratif dan birokrasi, namun juga didukung dengan insentif dan lingkungan dan kondusif untuk memenuhi kesejahteraan mereka di sekolah. Lalu ada juga yang namanya pembinaan peserta didik, yang dimana pada kali ini yaitu adalah menurut Mangunharjana 1986 terdapat 3 pendekatan dalam pembinaan peserta didik. Yang pertama pendekatan informatif, yang dimana pada kali ini manajemen peserta didik merupakan bagian penting dari keseluruhan manajemen sekolah dan harus jalan dengan tujuan sekolah. Yang kedua yaitu adalah pendekatan partisipatif, yang dimana peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang diberikan. Yang ketiga yaitu adalah penggerakan eksperiensial, yang dimana peserta didik akan terlibat langsung dalam proses pembinaan agar belajar melalui pengalaman yang mereka alami sendiri. Pendekatan ini yaitu dianggap sebagai pembentukan pembelajaran yang sejati. Lalu ada juga evaluasi peserta didik yang diungkapkan oleh menurut Rifai 2018. Tujuan dilakukannya penilaian hasil belajar
oleh pendidik terhadap peserta didik adalah yang pertama, yaitu adalah mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Jadi pada saat ini, yang pertama ini untuk mengukur sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik baik yang sudah maupun yang belum dikuasai. Untuk kemudian ditingkatkan melalui pembelajaran remedial. Yang kedua, itu adalah menetapkan ketuntasan kompetensi, yang dimana menentukan tingkat ketuntasan peserta didik dalam penguasaan kompetensi pada periode tertentu seperti harian, tengah semester, satu semester tahunan, atau masa studi. Dan yang ketiga juga ada juga memperbaiki proses pembelajaran, yang dimana menggunakan hasil evaluasi untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran agar di pertemuan atau semester selanjutnya itu lebih baik juga. Seperti itu. Yang selanjutnya ada juga berdasarkan dari tujuan penilaian hasil belajar tersebut ada beberapa fungsi penilaian yang dapat dikemukakan. Di antara lain, yang pertama adalah fungsi selektif, yang dimana evaluasi digunakan untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu, seperti misalkan naik kelas, mendapat beasiswa, atau lulus dari sekolah. Jadi, yang kedua ada juga fungsi diagnostik, yang dimana melalui evaluasi guru dapat mengidentifikasi kelemahan peserta didik dan mencari cara untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu adalah fungsi penempatan, yang dimana evaluasi membantu menentukan kelompok yang sesuai bagi peserta didik berdasarkan perbedaan kemampuan sehingga pengajaran dapat disesuaikan. Yang selanjutnya ada juga fungsi pengukur keberhasilan program. Evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa baik suatu program pembelajaran berhasil diterapkan. Lalu ada juga penyelenggaraan layanan khusus yang diadakan bagi peserta didik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan sekolah. Layanan yang dibutuhkan peserta didik di antara lain, yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling. Ini berfungsi untuk bisa mengembangkan kompetensi siswa itu lebih maksimal dengan bisa memilih atau merancang pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Lalu guru-guru yang ada di bimbingan konseling ini itu untuk membantu program pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang satunya adalah layanan perpustakaan, yang dimana pada saat ini di layanan perpustakaan terdapat banyaknya sekali sumber pembelajaran seperti buku-buku yang bisa diakses oleh para peserta didik baik di dunia instansi pendidikan tertentu. Yang selanjutnya ada juga layanan kantin, yang dimana pada saat ini layanan kantin itu berfungsi untuk bisa memberikan makanan yang bersih, bergizi, dan higienis di sekolah dan juga memastikan kesehatan siswa terjamin. Lalu ada pula juga layanan kesehatan. Pada contoh kali ini yaitu adalah seperti usaha kesehatan sekolah atau UKS, yang dimana pada saat ini atau di tempat ini itu fokus pada kesehatan siswa. Yang selanjutnya itu adalah layanan transportasi, yang dimana ada di beberapa sekolah tertentu dapat menyediakan sarana transportasi untuk memudahkan siswa terutama di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar agar proses belajar mengajar lebih lancar. Terus yang selanjutnya ada juga layanan asrama, yang pada kali ini yaitu ada beberapa contoh dari sekolah atau kampus tertentu yang bisa menyediakan tempat tinggal yang nyaman untuk para siswa atau peserta didik yang jauh dari keluarga, yang biasanya pada tingkat ini sekali lagi ada di dunia sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Lalu ada pula pengompokan peserta didik, yang dimana dasar-dasar pengompokan peserta didik menurut Hendiat Sotopo yang terbagi menjadi 5 jenis pengompokan. Yang pertama itu ada friendship grouping, yang dimana pengompokan berdasarkan kesukaan dalam memilih teman. Jadi peserta didik diberi kebebasan memilih teman untuk dijadikan anggota kelompok. Yang kedua ada juga achievement grouping, yang dimana pengompokan berdasarkan prestasi yang dicapai siswa. Biasanya ini terjadi adanya percampuran antara siswa yang berprestasi tinggi dan juga siswa yang berprestasi rendah. Habis itu ada juga aptitude grouping, yang dimana pengompokan berdasarkan kemampuan dan bakat yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Ada juga attention or interest grouping, yang dimana pengompokan berdasarkan minat atau perhatian peserta didik. Di sini peserta didik dengan bakat berbeda itu tidak dikelompokkan bersama. Yang selanjutnya ada juga intelligence grouping, yang dimana pengompokan berdasarkan hasil tes inteligensi peserta didik.